sampaikan kan, kalau dari pengadilan agama itu, tidak ada sama sekali, tidak ada sama sekali dari pengadilan agama. Kita ini, berawal tuh dari pengadilan negeri di Tangerang, lalu lanjut lagi ke pengadilan tinggi Banten. Karena perkara ini memang tidak masuk ke dalam ranah, pengadilan agama. Karena memang pada saat di persidangan itu sempat dari pihak tergugat itu memang melakukan eksepsi bahwa katanya perkara ini bukan di bukan di ranah pengadilan negeri. Tapi kan sudah dijawab sama majelis hakimnya bahwa eksepsi mereka ditolak dan mengatakan memang perkara ini memang ranahnya pengadilan negeri. Di samping itu juga perkara ini kan tidak adanya perkawinan antara penggugat dan tergugat itu tidak ada ikatan perkawinan. Jadi kita tidak bisa juga membawa ke ranah pengadilan agama. Karena kalau di pengadilan agama itu kan pasti berbicaranya perkawinan, terus perceraian, terus harta gono gini, terus waris, udah gitu wali nikah, asal usul anak, kan itu kan di ranahnya pengadilan agama. Sementara saya ini kan dari awal kan gugatannya perbuatan melawan hukum. Nah, pembuktian anak biologis. Jadi memang tidak ada hubungannya dengan pengadilan agama. Jadi saya tekankan lagi bahwa perkara kita ini adanya di pengadilan negeri dan di pengadilan tinggi Banten. Gitu. Berarti kabar yang muncul itu hoax ya Bang? Itu bohong, itu kabar yang saya terima tadi malam, saya juga baru terima kabar itu, saya lihat itu bohong, itu bohong. Itu mereka mengutip dari pengadilan negeri, tapi ada di slide ketiganya itu mengatakan case close. Nah, di slide kedua itu dia mengutip dari media di Kalimantan kalau nggak salah apa di mana gitu. Memang saya lihat tanggalnya memang tanggal 9 Juli. Cuman yang saya berpikir kok media itu bisa membuat opini atau membuat asumsi sendiri bahwa perkara ini dinyatakan bahwa tergugat itu bukan ayah biologisnya. Saya berpikir ini media seharusnya pengetahuannya dan wawasannya lebih jauh daripada saya seharusnya, karena mereka mencari berita itu pasti sampai yang tidak terpikirkan kan pasti bisa terpikirkan oleh mereka. Tapi kok bisa perkara yang sebelumnya 1 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu itu sudah diberitakan hampir di semua media televisi, online, cetak, tapi dia bisa tidak mengetahui berita itu, bahwa perkara ini kan sudah di Pengadilan Tinggi Banten dan banding dari pihak kita juga sudah diterima oleh Pengadilan Tinggi Banten. Kok bisa salah satu media dari Kalimantan itu menyatakan bahwa tergugat bukan ayah biologis dari anak-anaknya Bu Weni itu. Nah, itu yang saya juga agak bingung. Terus ditambah lagi dengan media yang bukan media sih, itu media sosial ya, Instagram itu dia menambahkan lagi di slide ketiganya itu mengatakan bahwa case close. Berarti kalau sudah case close perkara selesai. Sementara perkara ini belum selesai. Kita aja belum terima salinan putusan resmi dari Pengadilan Tinggi Banten. Jadi bagaimana bisa dikatakan perkara ini selesai? Dan judulnya juga mungkin judulnya itu juga yang bikin menarik orang untuk membaca ya, karena di situ judulnya kalau nggak salah dinyatakan bahwa Rezky Aditya bukan ayah biologis dari anaknya Bu Weni kan gitu. Mungkin itu juga yang menarik perhatian netizen untuk membaca, akhirnya sekarang jadi heboh lagi kan kayak gitu. Padahal itu tidak benar, saya jamin itu tidak benar itu, karena di Pengadilan Tinggi Banten itu pihak kita yang dikabulkan gitu. Tapi juga kan di sini kan berbagai macam alasan juga ya kenapa media itu memunculkan berita seperti itu. Ya mungkin cara mereka seperti itu untuk mencari pembaca. Atau mungkin juga cara mereka seperti itu untuk mencari follower kan gitu. Ya itu terserah mereka lah. Tapi kenapa berita yang tidak benar justru malah mereka mencari keuntungannya dari berita tidak benar gitu loh. Nah, itu yang sangat disayangkan gitu. Apalagi ini menyangkut permasalahan anak ya. Seharusnya kita tenang, tidak ada ribut-ribut lagi, tidak ada heboh-heboh lagi kan seperti itu. Tapi kan ya namanya juga media, ya mereka punya cara sendiri lah.